Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kiranya kabar kalian baik dan sehat ya. Hari ini Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 kita akan belajar firman melalui sekolah minggu kita, kelas Indria. Pelajaran kita hari ini adalah dengan judul Roh Kudus memberi kekuatan murid Yesus untuk bersaksi, yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 15. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan agar firman yang akan disampaikan kita mengerti. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami. Engkau memberikan kami hari baru dan nafas kehidupan. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau melalui sekolah minggu kami secara online di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik dan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati pelajaran yang akan kami dengar hari ini, biarlah kami mengerti akan firman yang disampaikan oleh Ibu Guru kami, agar kami dapat menjadi anak Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami hari ini, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari Minggu dan selamat memuji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan membuka kitab kita, terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-5. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Shalom anak-anak, kita bertemu kembali pada hari ini dalam cerita Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk hari ini kembali kami bersama mau belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Kami mohon pimpinanmu Tuhan, kami mohon tuntunanmu supaya kami dapat mengerti dengan jelas cerita firman Tuhan hari ini dan kami menerapkannya dalam hidup kami. Kami menjadi murid-murid Tuhan yang berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus yang disalibkan itu kepada teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih ingatkah kalian cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Deno tentang siapa? Tentang Timotius.
tentang Timotius yang seorang Kristen. Dia memenuhi panggilan pelayanannya. Dia diingatkan oleh Bapak Paulus supaya memenuhi panggilan pelayanan itu, yaitu memberitakan Injil Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, apakah kalian sudah mencoba untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian? Apakah kalian merasa takut saat bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman kalian? Hari ini kita akan belajar tentang kesaksian Rasul Paulus di kota Korintus. Nah, di kota Korintus banyak sekali orang percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kemampuan-kemampuan dari Tuhan untuk melayani. Jadi di Korintus itu banyak orang-orang percaya yang punya kemampuan untuk melayani Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, jika bersaksi tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak sombong. Jadi bagaimana cara bersaksi, cara menyampaikan? Jangan berkata atau bercerita yang muluk-muluk atau yang terlalu tinggi yang mereka tidak mengerti. Cukup menyampaikannya dengan kerendahan hati, menyampaikannya bahwa siapa sih Yesus itu? Yesus itu adalah anak Allah yang disalibkan untuk menggantikan dosa-dosa kita. Sampaikan seperti itu. Bapak Paulus sendiri juga merasakan tidak berani atau tidak ada keberanian untuk menyampaikan itu, tetapi Bapak Paulus mengandalkan Roh Kudus untuk menuntun, untuk memimpinnya, untuk memberikan keberanian bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi cukup bercerita tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Dia yang sudah disalibkan, yang 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Ya, jadi kesaksian Paulus pertama-tama itu di kota Korintus. Dia datang dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia tidak berkata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian. Tetapi Bapak Paulus mengatakan, perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi Bapak Paulus menyampaikan kesaksian itu dengan pimpinan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, adik-adik, pada waktu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentu kita juga menghadapi halangan. Halangan itu dapat kita lalui jika kita bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dari Allah. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita ketika memberikan kesaksian, supaya iman yang menerima Injil itu juga bergantung kepada kekuatan Allah.
Jadi orang yang mendengarkan kesaksian itu, dia mendapatkan kekuatan dari Allah, bukan dari hikmat manusia, dari 1 Korintus 2 yang ayat kelima. Jadi kita harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberi kemampuan dan kekuatan untuk berkata-kata tentang Yesus. Ya adik-adik ya, ingat ya, kalau kita bercerita tentang Tuhan Yesus, jangan bertele-tele, jangan bercerita yang sulit temanmu menangkap, tetapi berceritalah bahwa Yesus itu Tuhan, Dia yang rela disalibkan dan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ada lagi tugas yang untuk kalian kerjakan. Pilihlah jawaban dengan benar dan tepat. Di kota manakah Rasul Paulus memberitakan Injil? Tadi guru sudah menjelaskan ya, sudah menyampaikan. Tentang siapa yang diceritakan oleh Rasul Paulus di kota Korintus? Tentang siapa tadi? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Siapa yang memberi kekuatan kepada murid Yesus pada waktu bersaksi? Tadi kita harus meminta kekuatan dari siapa? Roh Kudus ya. Ingat ya, 3 hal yang harus kita simpan dalam hati dan pikiran kita untuk mencoba bersaksi, berani bersaksi. Nah, kita akan mengakhiri cerita hari ini, cerita Alkitab. Berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun kami, beri keberanian kepada kami untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman kami, baik teman di sekolah, baik teman kami di rumah. Tolong kami untuk berani ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Hari ini Cia akan membaca ayat hafalan 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Terima kasih. Sekolah minggu kita hari ini selesai. Kita akan sekolah minggu kembali minggu depan ya, bersama teman-teman semua dan guru-guru semua, dan kita akan masuk melanjutkan pelajaran yang ke-8 ya. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, untuk sekolah minggu kita pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan ajarkan kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi pembelajaran buat kami, anak-anak kecil ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kembalikan kami Tuhan minggu depan dengan bersama teman-teman dan guru-guru kami untuk bersekolah minggu kembali. Kami serahkan kami semua Tuhan, kami serahkan